Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri wal fitnah wa ilaina turja'un. Terjemahannya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Namun sebelum itu, kata Allah, kami akan menguji kamu bil khair wal fitnah, wasari bil khair wal fitnah, dengan kebaikan dan keburukan, atau keburukan dengan kebaikan. Dan kepada kamilah tempat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kita manusia pasti akan merasakan kematian. Pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan kita. Oleh sebab itulah kita harus mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal yang akan dibawa menghadap kepadanya. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, kami tidak menciptakan kamu, wahai bangsa jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada, taat kepada, mengikuti aturan kata Allah. Nah, untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan yang baik halal thayyibah, membutuhkan minuman, butuh kendaraan, butuh alat komunikasi, butuh ilmu pengetahuan, butuh keterampilan. Semua itu tidak akan didapatkan dengan baik tanpa diusahakan. Maka itulah kita harus usahakan hal demikian untuk mendapatkannya. Untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, sehingga mendukung keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memperdalam ilmu pengetahuan untuk mendukung keimanan dan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, makanan yang halal dan thayyibah, agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, jika diberikan kesehatan dan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipergunakan sebaik-baiknya untuk bekerja, menuntut ilmu, mengajar, berdagang, berbisnis, berkantor, dan seterusnya, dan itu dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disia-siakan, karena Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani ma'bunun fihi makatsiran minas as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang diberikan oleh manusia kepada manusia, diberikan oleh Allah, yang kebanyakan manusia tertipu olehnya. Kebanyakan kita tertipu oleh kedua kenikmatan tersebut. Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Maka ketika Allah memberikan kesehatan, waktu luang untuk bekerja, menuntut ilmu, mengajar, berbisnis, berdagang, mengembangkan usaha, maka itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan main-main di dalamnya. Begitu Allah memanggil kita untuk sholat, maka laksanakan perintah tersebut. Ya, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Kata Allah, apabila kamu disuruh dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau di hari-hari lainnya pun, maka segeralah kamu mendapat panggilan tersebut, tinggalkan seluruh aktivitas jual beli, mengajar, belajar, berdagang, ya membuat makanan di depannya komputer, apalagi dalam permainan, maka tinggalkan semua itu, karena melakukan panggilan Allah, mendatangi panggilan Allah itu jauh lebih baik. Ya, jika kamu mendatanginya dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, seandainya kamu mengetahui dan melaksanakan hal demikian, ya. Tetapi jika engkau sudah selesai sholat, kata Allah, maka kembalilah bertebaran kamu mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah dengan sebanyak-banyaknya dengan jalan yang benar sesuai dengan syariat. Iya, maka janganlah engkau meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Bersungguh-sungguhlah bekerja untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya dengan sesuai dengan syariat, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syariat. Jangan dipermainkan, jangan ditukar-tukar, jangan ditunda-tunda. Waktunya bekerja dengan giat, waktunya beribadah dengan sepenuh hati, dengan ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mari kita seimbangkan aktivitas kita dunia dan akhirat. Kalau aktivitas kita baik di dunia ini, mendapatkan kebaikan dunia, insya Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tenang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan, kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan dan keselamatan dunia, juga keselamatan akhirat. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bihi minal ayati wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.